sajak tangan besi. Kini kau tak malu lagi, topengmu kian terbuka, menampakkan wajah sebenarnya. Disaksikan ratusan juta mata, kau adalah penguasa durjana, menindas segala cara. Kau tak segan lagi memberangus diskusi, memperbanyak persekusi, membegal demokrasi. Kau tak segan lagi memaki sambil main hakim sendiri, memperalat aparat keparat, merusak hak berpendapat, menginjak hukum, menghujat daulat rakyat. Kau tebar intimidasi di mana-mana. Kau tebar intimidasi di mana-mana, adu domba anak bangsa. Kau sang tirani tangan besi, keadilan kini kian mati. Tapi jangan pernah kau mimpi, harga diri tak bisa dibeli, suara kebenaran tak mungkin dibungkam, ketakutan menumpuk sekam, tepercik bara menjadi api, api perlawanan tak akan padam, sampai kau tumbang dihantam badai gelombang, dan seterusnya. Ini adalah tadi Saudara Ali. Tapi Anda tunjukkan siapa itu? Kenapa harus ada ini kan catatan peradaban. Saya berekspresi. Berekspresi adalah bagian dari berpendapat yang dijamin oleh konstitusi kita. Jelas, itu adalah hak yang pertama kali diperjuangkan oleh para pendiri bangsa untuk merdeka. Tapi seperti sebuah tuduhan terhadap seseorang atau sesuatu atau tadi orang. Saudara Ali mengatakan hashtag 2019 ganti presiden ini berperadaban rendah. Kalau menurut saya terbalik. Yang melakukan persekusi itulah yang peradabannya rendah. Bahkan menurut saya bukan hanya peradaban rendah, itu biadab. Ya, itu melanggar konstitusi. Jelas hak berpendapat itu dijamin, tertulis. Bahkan undang-undang juga menjamin demikian. Dan kalau ada tuduhan makar, itu lebih ngawur lagi. Tidak mengerti hukum Saudara Ali ini. Makar itu adalah kata pengganti dari anslah. Anslah itu artinya satu perbuatan yang harus dengan kekerasan. Ada violence attack. Ketika seorang berbicara, apalagi 2009 ganti presiden, tidak berbicara nama, dan 2019 memang waktunya untuk melakukan pergantian presiden, itu adalah hak konstitusional. Bahkan KPU, Bawaslu sejak awal mengatakan itu juga bukan kampanye. Kampanye apa? Sampai hari ini, sampai detik ini belum ada calon presiden, calon wakil presiden. Nanti calon presiden, calon wakil presiden itu baru ada pada tanggal 23 September. Tapi pelaku persekusi bisa saja bukan siapa-siapa, tanpa arahan dari sekelompok orang atau sebuah institusi. Yang jelas ada polisi di sana yang bertanggung jawab terhadap masalah keamanan. Ada yang namanya objek vital itu, instalasi vital itu adalah bandara yang harusnya netral, secure dari tindakan apapun. Masa ada orang bakar ban di situ didiamkan? Kita putar tayangan berkaitan dengan hal ini tentang jawaban dari pihak kepolisian daerah Riau. Ya. Jadi yang kita lakukan adalah mengamankan. Mereka kan ketahui kemarin kita juga sampai tempatkan personel dan polwan di situ ya. Yang kedua bahwa wilayah TKP itu otoritas bandara berada dalam otoritas bandara. Yang kedua dari Mas Ari, tidak ada persekusi. Ya, yang adalah kita mengamankan semua pihak dari potensi gangguan. Ya, contoh. Ini kan sepihak dari polisi, dari Kapolda Riau. Bagaimana Kapolda tidak mampu mengamankan Bu Neno ini disandra, dihadang selama 7,5 jam di dalam mobil. Ya, 7,5 jam. Bagaimana tidak bisa mengamankan satu orang ini? Melindungi warga negara dari segala macam. Kita kan udah lama jadi orang Indonesia. Orang-orang itu kan bisa saja direkayasa, ya kan? Dan kemudian setelah sekian jam orang itu juga sudah tidak ada, tetapi tidak boleh melaju. Ini Republik Indonesia. Anda menurut siapa pelakunya itu? Yang kita harus diselidiki dong. Anda akan minta polisi untuk menyelidiki. Tapi yang jelas polisi di Riau atau ada oknum polisi di Riau sudah gagal untuk melakukan pengamanan di situ. Saya ingin mendengarkan suara Pak Arsul. Iya. Jadi kalau para politisi atau aktivis politik itu bicara, biasanya dia memang selalu gagah mengarahkan telunjuknya kepada pihak lain. Tapi pada saat yang sama dia lupa ya bahwa 4 jarinya itu sedang mengarah kepada dirinya sendiri. Nah, maksudnya itu yang jelas itu bukan saya. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan
Misalnya kalau tadi menanggapi Mbak Neno gitu ya, kan bukan politik, tonnya ton agama ya. Pendidikan, Saya ibu-ibu. pendidikan, ibu-ibu dan lain sebagainya. Kita kebetulan sama-sama Muslim ya. Saya nggak tahu nih, apakah misalnya Mbak Neno itu setelah mengalami beberapa kejadian ini ada muhasabahnya nggak? Kenapa kok saya mengalami seperti itu? Ada apa yang salah pada cara saya, pada Introspeksi. diri saya? Introspeksinya itu penting, itu loh, ya. Karena memang kalau kemudian kita angkat ini dalam koridor demokrasi, jelas dalam demokrasi ada hak, ya, ada hak, ya. Tetapi kan kemudian hak ini ketika dilaksanakan tidak dalam sebuah ruang yang kosong, ya. Ketika itu kemudian dilaksanakan, karena begitu banyak elemen masyarakat yang bisa jadi berbeda dengan posisi-posisi kita, ya, maka kemudian terjadilah, kalau saya boleh pinjam istilah dialektika, ada aksi, ada reaksi, ya, itu hukum alam yang gitu. Kemudian mestinya menimbulkan sebuah sintesa. Nah, saya ingin misalnya mengutip, ini bukan pendapat saya, tapi ada di tweetnya Profesor Jim Lee, ya. Jadi hashtag 2019 ganti presiden as a hashtag, ya, oke saja, ya, sebagai bagian dari hak demokrasi. Persoalannya kemudian timbul ketika itu dibawa ke sebuah ruang, ke sebuah forum yang bersifat publik, melibatkan begitu banyak konsentrasi massa, dan di dalamnya itu diisi apa yang oleh Prof. Jimli disebut adalah nada-nada kebencian, ya kan? Konten-konten kebencian. Disitulah mulai terjadi masalah itu. Karena sekarang begini, selesaikan dulu sebentar. Saya tidak ingin dalam 1 menit selesaikan dulu. Poin aja. Ya. Misalnya kebenciannya itu apa? Ini kan deklarasi. Ya, Baik. pernyataan publik dan bukan di ruang kosong. Ini mana ada ruang kosong? Semuanya adalah ruang publik. Betul, di dalam ruang publik, tetapi kan tidak sekedar Ruang publik misalnya saya catat dengan mengeluhkan baik. ya, Iya. kenaikan harga ini. Kan ada juga misalnya Sekarang kata-kata kenaikan. bohong. Loh, memang Nanti bohong dulu, kok. nanti Bentar. jangan dipotong Oke, dulu. silakan dulu. Bohong, Ah, ante asing, iya. ante aseng dan segala macam. Itu kan Nggak, sebuah siapa yang berpendapat itu? Ya? Apakah misalnya Bu Neno mengatakan Kan itu? saya tidak mengatakan Bu Neno sebagaimana Bu Ya, Neno tidak justru mengatakan menurut ini. saya Yang ingin saya harus langsung sampaikan put- adalah Yang ingin put di saya dalam sampaikan konteks. adalah yang ingin saya sampaikan adalah ya mesti ada juga introspeksi. Kenapa? Introspeksi. Ya itu kemudian Berulang. berulang. Enggak, itu kan Dan begini Pak. satu. Berapa Oke. orang sih yang Oke, silakan. menolak? Kenapa? Dalam kasus Rio berapa orang? Berapa ribu orang yang menolak? Loh, kok Paling cuma berapa puluh Loh, orang. kan bukan hanya Rio. Anda kan lihat juga di Surabaya. Iya, di Yes, Surabaya juga Surabaya, berapa Anda orang? kan lihat di Surabaya. Iya. Surabaya, Gitu loh. Batam. Nah, Ya, sekarang saya kenapa tanya. kok? Artinya jumlahnya banyak. Kenapa Iya, ya? sekarang Kalau saya tanya. kita itu sebagai politisi ya, Iya, sekarang yang saya tanya. ingin agar Oke. proses Anda- demokrasi apa, Fadli kita mau tanya hidupkan. apa? Fadli mau tanya Oke, apa? Ya. tanya. Fadli Anda mau tanya setuju apa? nggak apa yang terjadi dengan persekusi terhadap Bu Neno? Saya tanya. Ya, ini Ya, tidak bisa kemudian begini, saya jawab.